jumpa lagi dengan saya Fasol dari Codingers. Video kali ini kita akan melanjutkan proyek kita sebelumnya, yaitu membuat REST server dengan menggunakan Coordinator versi 3. Di video sebelumnya kita sudah selesai membuat metode get, kemudian post, kemudian ada put, dan terakhir adalah delete. Nah, kali ini kita akan membahas tentang security pada REST server. Security yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang cross-site scripting, atau mungkin yang lebih banyak dikenal dengan XSS ya. Seperti kita ketahui bahwa dengan XSS memungkinkan seseorang bisa menyisipkan sebuah script melalui data yang akan dikirim ke server. Jadi jika kita tidak melakukan filtering, maka akan berbahaya bagi aplikasi kita nanti. Nah, kita akan coba dulu untuk merubah sebuah data dengan menyisipkan sebuah script. Kita akan coba di sini, kita akan pakai metode put ya. Kita akan rubah data dengan name ini ya. Nah, di sini kita akan tambahkan sebuah script seperti ini. Script JavaScript ya. Kemudian alert. Yang biasanya seperti ini ya kalau JavaScript ya. Nah, seperti ini. Baik, kemudian kita coba send. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, ini deh. Datanya bisa masuk di dalam database. Dan ini bisa berbahaya nanti buat aplikasi kita. Nah, kita akan lakukan filtering di kode di sini. Caranya adalah kita harus mengaktifkan XSS clean. Nah, sebenarnya di Coordinator itu sudah ada helpernya untuk XSS clean, yaitu di helper security ya. Sedangkan kalau di REST controller ini ya, ini juga ada. Kita tinggal menambahkan variabel true di dalam metode baik put maupun post ataupun get, bahkan di delete. Jadi di belakangnya setelah variabelnya ini kita tambahkan true. True maksudnya adalah menambahkan XSS clean ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini udah ada nih di metodenya, ada XSS clean. Jadi kalau kita tambahkan nilai true di sini, maka dia akan mengaktifkan XSS clean-nya. Nah, sehingga di sini kita tambahkan true semua. Baik, seperti ini ya. Ini termasuk yang di sini juga ya. Sekarang kita coba lakukan put kembali. Nah, oke, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini dia. Sekarang kode tersebut sudah dirubah menjadi seperti ini ya. Jadi ada proses clean di sini. Nah, begitu ya. Oke ya. Jadi untuk semua metode input itu kita tambahkan variabel true di belakangnya di sini, baik post ya maupun get, put, dan delete. Security berikutnya yang akan kita coba adalah mengaktifkan sebuah key atau token di dalam REST server. Mungkin kalau teman-teman lihat di video saya sebelumnya tentang web frontend yang mengakses public REST API dari footballdata.org. Nah, di sana kita harus menyertakan sebuah key atau token setiap melakukan request ke REST server. Nah, caranya adalah kita masuk ke folder config. Kemudian di folder config itu kita cari rest.php. Ya. Kemudian di sini kita cari yang key ya, seperti ini. Nah, ini dia ya. REST key tables. Ya. Di sini sudah ada dokumentasinya. Jadi untuk mengaktifkan key pada REST server, pertama kita harus membuat sebuah tabel keys di sini. Tapi kalau misalkan di sini saya ganti, misalkan saya ganti menjadi T keys seperti ini, maka ini juga harus kita ganti menjadi T keys ya. Jadi nama tabelnya harus disesuaikan dengan konfigurasi yang ada di sini. Kemudian kita kopikan query ini
di phpMyAdmin maupun di SQLiOC atau tools yang lain yang teman-teman gunakan untuk mengelola database di MySQL. Berikutnya adalah config REST enable keys harus kita rubah menjadi true seperti ini. Kemudian di sini ada REST key column. Kolom ini mengarah ke ini. Jadi kolom kuncinya, kolom key-nya itu namanya apa di sini? Nah, kalau di sini kita ganti, maka di sini juga harus diganti. Kemudian ini untuk limitnya nanti kita akan bahas juga ya. Kemudian REST key length, panjang dari key-nya maksimalnya adalah 40 di sini. Misalkan kita akan membuat key-nya dengan enkripsi misalkan ya. Nah, maksimal yang bisa disimpan di dalam tabel nanti adalah 40 karakter. Nah, ini bisa dirubah juga ya. Kemudian ada konfigurasi REST key name. Ini adalah nama key-nya ya. Nama variabelnya atau nama paramsnya, parameternya ketika kita gunakan di header nanti. Ya. Ketika kita gunakan di header di sini atau di params, boleh. Ya. Kita bisa menggunakannya di params atau di header. Nama key-nya nanti harus sama dengan yang ada di sini. Ini adalah XAPI key. Ya. Kalau misalkan ini kita ganti, misalkan API token, maka di sini juga nanti harus kita ganti menjadi API token. Baru kode tokennya. Ya. Baik, kita ganti aja seperti ini. Kemudian ini kita copy. Kemudian kita jalankan di MySQL. Kita akan jalankan di sini ya. Kita paste ke sini. Kemudian kita eksekusi. Dan di sini akan tercipta sebuah tabel baru dengan nama keys ya. Kita coba, kita lihat. Nah, di sini masih kosong. Sebenarnya urutannya yang benar adalah kita harus menyediakan form registrasi bagi user. Ketika ada user yang melakukan registrasi, otomatis kita juga akan membuatkan sebuah key di sini. Jadi nanti tabel ini akan terhubung dengan tabel user. ID nanti ini adalah ID dari key-nya. User ID akan mengarah ke tabel user sesuai user yang sudah melakukan registrasi tadi. Kemudian key-nya kita buatkan secara otomatis dengan enkripsi ataupun dengan metode-metode yang lain ya, atau menggunakan library yang lain ya. Nanti ini ada level macam-macam, kemudian ignore limit, apakah key ini memiliki limit atau tidak ya. Kemudian apakah ini private key, kemudian IP address-nya, dan itu bisa kita setting melalui tabel keys ini. Nah, karena saya tidak mau membahas tentang form registrasi, jadi di sini saya akan membuatkan manual saja. Ya, misalkan di sini user ID-nya adalah 1, kemudian key-nya adalah misalkan 1 2 3 4 5 6. Ya, sebut 1, ignore limitnya 1 ya. Kemudian ini private, oke, kita buat seperti ini semua ya. Kita buat defaultnya semua. Oke, kita sudah ada 1 user ya. Kemudian kita coba user 1 lagi, kode 2. Kemudian ini 7 8 9 10 seperti ini. Kemudian levelnya sama, ini 1 ya. Ini kita buat 1, ini juga 1. Oke, seperti ini. Kita sudah punya 2 user di sini, masing-masing key-nya adalah seperti ini ya. Ya, ingat ini harusnya adalah sebuah kode acak ya. Cuma karena ini manual, maka saya buat simple saja seperti ini. Baik. Berikutnya di sini sudah kita rubah menjadi true ya. Kemudian REST key kolomnya sudah key sama ya. Kemudian limitnya belum, nanti key length-nya nggak masalah. Oke. Kalau sudah, sekarang kita coba. Ingat, nama variabelnya atau parameternya tadi adalah API token. Oke, sekarang kita jalankan di sini. Ya, kita akan pakai metode get dulu. Ya, kita akan pakai metode get dulu. Sekarang kita jalankan. Ya, hasilnya adalah invalid API key. Ya, sudah ada pesan invalid API key. Nah, berarti kita harus memasukkan sebuah key di sini. Nah, key-nya dilewatkan di mana? Terserah ya. Kalau misalnya kita menggunakan get, bisa kita lewatkan di parameter di sini. Ya, sehingga otomatis akan terlihat key-nya akan terlihat di bagian sini nanti. Ya.
atau bisa juga kita lewatkan melalui header. Ya, bisa juga kita lewatkan melalui header. Jadi di sini ada API token. Kemudian tadi key-nya user yang pertama adalah 1 2 3 4 5 6 ya. Coba kita pastikan dulu. Oke. Sekarang kita coba send. Nah, ini dia ya. Kalau misalkan saya salah key seperti ini, nah, invalid API key lagi. Kita coba key yang kedua tadi ya, 7 8 9 10. Kita coba lagi. Nah, berhasil ya. Nah, gitu ya, gampang ya. Jadi tinggal setting saja di sini ya. Sebenarnya di sini dokumentasinya sudah cukup lengkap ya, tinggal kita pelajari saja sih di sini. Baik, yang berikutnya adalah tentang limit. Nah, tadi sempat saya singgung tentang limit ya. Masalah limit itu contohnya misalkan kita punya sebuah layanan web service ya, atau REST server. Kemudian layanan kita itu ada yang berbayar dan ada yang gratis misalkan. Nah, untuk user yang gratis maka kita kasih limit, misalkan per hari dia hanya bisa melakukan request sebanyak berapa kali ya, untuk beberapa metode tertentu misalkan, atau key-nya hanya bisa melakukan request berapa kali dalam 1 jam misalkan. Sedangkan kalau user yang berbayar maka tidak ada limit ya, yang tidak ada limit dia sehari melakukan berapa request pun tidak ada batasan seperti itu. Nah, di sini sudah disediakan juga ya, sudah disediakan juga cara membuat limit. Yang pertama adalah kita cari limit ya. Nah, di sini ya, kita cari limit. Yang pertama, config REST enable limits harus kita rubah menjadi true terlebih dahulu ya. Yang berikutnya kita copy ini create table limits, ini kita copy sama seperti proses keys tadi, kita copy kemudian kita eksekusi di MySQL atau di database ya. Kita ke sini, kita paste dan kita jalankan. Oke, di sini sudah ada tabel limits ya. Berikutnya adalah sudah true, kemudian REST limits tabel, oke, limits, oke, sudah. Berikutnya adalah yang di sini ya. Nah, ini limit ya. Nah, di sini untuk limit itu ada beberapa macam, ada IP address, ada API key, method name, dan route URL ya. Kita akan coba satu persatu. Pertama, di sini aturannya bahwa untuk mengaktifkan limit, selain kita merubahnya menjadi true, di sini harus kita tentukan di setiap metode ya. Di metode apa yang akan kita limit dan berapa jumlahnya. Nah, cuma di sini dia batasannya atau limitnya adalah per jam. Berapa request per jam. Ya, yang hitungnya per jam. Kalau misalkan teman-teman mau merubahnya per hari berapa kali, ya seperti yang dilakukan oleh Google misalkan, nah itu bisa kalian rubah di REST controllernya ya, tinggal kalian modifikasi kodenya dirubah menjadi per hari. Oke, ini kita copy kemana, ke sini, ke construct. Nah, sini ya, seperti ini. Dan yang akan kita limit method name, nah ini kita ganti menjadi index get misalkan. Kemudian misalkan di sini saya limit menjadi 2 ya. Kemudian ingat tadi di atas bahwa limitnya adalah route URL ya. Ini kan tadi saya ignore ya. Nah, ini saya ignore tadi. Nah, ini harus ignore-nya harus 0 ya. Kita nolkan semua deh. Kita nolkan semua, jadi dia tidak diignore. Nah, intinya dia ada limit gitu ya, dia ada limit. Kemudian ini kita ganti jadi 1 2 3 4 5 6 ya. Oke, 1 2 3. Nah, di request ketiga, karena tadi kita batasi jadi 2 kali request per jam. Nah, di request ketiga dia seperti ini,
this API key has reached the time limit for this method. Jadi sudah mencapai batas waktu limitnya untuk metode get ya, untuk metode get ya. Tapi kalau misalkan nanti Sam memanggil atau melakukan request di metode post, maka sudah beda lagi ya, karena di sini yang saya batasi hanyalah metode get saja ya, index get saja. Nah, sekarang kita lihat di tabel limitnya ya, isinya seperti apa. Nah, ini dia. Jadi dia membatasinya berdasarkan URL-nya mahasiswa / index get. Sudah batas 2 deh, karena tadi batasnya adalah 2 ya, untuk API key yang ini ya. Sekarang kita coba lihat nih, sekarang kita ganti. Sekarang kita ganti ini menjadi method name ya, method name ya. Oke, sekarang method name. Oke, 1 2 3 ya. Kira-kira apa bedanya di sini ya? Bedanya adalah di URL-nya. Kalau routed URL tadi, dia menguncinya berdasarkan URL-nya ini ya. Jadi kalau routed URL akan memberikan limit berdasarkan URL yang sama ya. Jadi ketika key ini mengakses URL yang sama, maka dia akan dikunci ya. Tapi kalau yang berdasarkan method name akan memberikan limit berdasarkan nama metodenya ya, nama metodenya. Jadi meskipun controllernya berbeda tapi metodenya sama, maka akan dikunci juga. Jadi misalkan kita punya 2 control, misalkan satu mahasiswa, satu dosen. Mahasiswa / index get, dosen / index get. Maka kalau saya menggunakan config-nya method name, maka akan sama-sama di limit juga. Kenapa? Karena nama metodenya adalah sama-sama index get. Dengan catatan di controller dosen juga kita batasi dia menjadi 2 juga ya. Tapi kalau routed URL ini, maka dia membatasinya berdasarkan URL-nya. Jadi meskipun beda controller, dia akan mulai lagi dari 0 karena URL-nya sudah beda. Kalau berbeda controller, maka URL-nya otomatis berbeda, sehingga dia akan mulai lagi dari 0 lagi dan akan menambahkan record baru lagi di sini bahwa URL-nya berbeda gitu ya. Bagaimana dengan API key? Nah, tentunya sama tadi. Yang dikunci di sini adalah berdasarkan API key-nya, dia melakukan request berdasarkan API key-nya ya. Kita coba ganti di sini. Nah, nanti hasilnya seperti apa? Kita lihat. Oke ya, kita lihat di sini. Nah, ini dia. Jadi dia menguncinya berdasarkan API key ini. Jadi kalau API key ini nanti dipakai, maka dia akan terkunci sudah ya. Yang terakhir adalah IP address. Nah, kalau IP address berarti membatasi ya, berdasarkan IP-nya ya, IP yang terdaftar di limit tadi di sini ya. Nah, dia akan membatasi ya, itu. Tapi batasan ini juga tidak akan berlaku kalau batasannya ada di IP whitelist ya. Nah, jadi di sini ada IP whitelist dan IP blacklist gitu ya. Nah, whitelist berarti IP yang tidak akan di limit, blacklist IP yang akan di blacklist atau pasti di limit atau bahkan ditolak ketika ada request dari sini. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan kirim di kolom komentar, atau jika mungkin teman-teman memiliki ide yang lebih bagus untuk menerapkan security di library ini, bisa sampaikan di kolom komentar. Like video ini jika suka dan dislike jika tidak suka. Semoga bermanfaat dan terima kasih.